saya dengar tuh perawatan gigi dan mulut ya. Nah, kalau dengan keterkaitannya dengan puasa ini, apakah itu membatalkan puasa perawatan gigi dan mulut? Ya baik Pak. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di acara J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dan Sohib Jakpus, sekarang J Podcast masuki di edisi yang sangat spesial karena kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan, bulan puasa. J Podcast kali ini akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut dengan puasa. Dan kita sekarang ini sudah kedatangan tamu di studio kita, tamu istimewa yaitu Dr. Gigi Rini Agustina, yaitu dokter yang bertugas di Satpel Yankes Jakarta Pusat. Baik. Apa kabar dokter? Alhamdulillah Pak Iman, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sehat ya, salam sehat selalu di puasa ini ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Mudah-mudahan puasa kita bisa sampai full di nanti akhir Ramadan nanti ya dok ya. Amin. Iya. Dok, langsung saja nih dok. Tadi di awal saya sudah membeberkan kepada Sohib Jakpus bahwa kita sekarang sudah masuk bulan Ramadan, bulan puasa, dan tentunya ada apa kita istilahkan dengan pernak-pernik atau istilah-istilah Ramadan, istilah-istilah puasa yang mungkin bagi sebagian orang sudah tahu dan sebagian pula banyak yang tidak tahu. Dan J Podcast edisi kali ini akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa. Dokter bisa jabarkan dok, seberapa penting sih dok, secara umum saja dahulu gitu dok, kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Silahkan dok. Iya, terima kasih Pak Iman atas kesempatannya. Saya Dr. Gigi Rini Agustina dari Satpolkes Wali Kota Jakarta Pusat ya. Tadi pertanyaannya seberapa penting ya Pak ya? Kalau menurut Pak Iman, penting nggak Pak? Penting sekali. Iya, jadi memang sangat penting ya. Jadi apalagi gigi dan mulut. Di dalam rongga mulut kita itu kita bukan hanya untuk berbicara atau makan saja ya, tapi di dalam rongga mulut itu ada gigi yang berperan sebagai salah satu organ pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis, yaitu si gigi itu untuk mengunyah. Kalau misalnya gigi kita berlubang atau sakit, otomatis makan menjadi tidak nyaman gitu ya. Jadi pengunyahan menjadi berkurang gitu. Jadi proses pencernaannya juga sudah terhambat dari pertama gitu, dari pengunyahan. Jadinya akan mempengaruhi efek ke belakangnya gitu. Kemudian di dalam mulut juga kita, nah selain itu gigi selain sebagai fungsi pengunyahan juga sebagai pembentuk profil wajah Pak. Nah kalau misalnya kita bisa sering lihat ya kakek-kakek atau nenek-nenek itu pipinya kempot karena apa, giginya sudah hilang, sudah dicabut tapi tidak diganti dengan gigi tiruan. Nah itu sebegitu pentingnya gigi ya. Jadi kalau misalnya gigi dicabut tidak diganti, akan otot-otot di sekitar wajahnya akan masuk gitu, akan menjadi kempot gitu. Kemudian ada lagi yang misalnya giginya mohon maaf agak maju atau tonggos gitu ya. Jadi profil wajahnya lebih cembung. Nah itu juga kan mungkin mengganggu penampilan ya Pak. Kalau misalnya kita rapikan akan menjadi lebih baik gitu. Penting kan berarti gitu. Kemudian selain gigi, di dalam rongga mulut kita juga ada lidah yang membantu kita berbicara gitu. Kemudian ada juga air liur atau kita sebut sebagai saliva bahasa medisnya. Itu kalau
air liur kita kering, pasti rongga mulut kita kurang nyaman ya Pak. Iya. Kemudian efek samping yang lainnya juga bisa menimbulkan bau mulut. Baik. Kemudian proses pencernaan juga terganggu karena air liur itu mengeluarkan enzim-enzim yang membantu pencernaan juga gitu. Baik. Oh, berarti Dok, selain untuk kesehatan gigi dan mulut itu ada faktor estetika tadi ya? Betul, yang betul, Pak. orang ada gigi yang kurang sempurna itu maju, terus kalau Betul. giginya nggak ada berarti jadi kempot gitu. Ya, Jadi betul. Jadi sangat penting. ke estetika pun sangat berpengaruh Ya, ya. betul Pak. Terus Dok, apa saja sih Dok, tanda-tanda gejala ini gigi dan mulut kita nih udah ada masalah nih Dok? Bisa terangin Dok? Ya baik. Jadi memang biasanya pasien itu memang berobat seringkali sudah dalam kondisi sakit gitu ya Pak. Baik. Karena tidak ada gejala sebelumnya, tidak ada mungkin tidak tahu tandanya. Jadi ada tanda, ada gejala ya Pak. Kalau tanda-tandanya bisa kita lihat gigi itu kan ada permukaan kunyahnya. Oh iya. Yang ada garis-garis di kalau kita ngunyah, kita buka mulut, itu ada bagian yang ada garis-garis. Nah itu kalau di bagian garis itu udah mulai ada kelihatan kehitaman atau coklat, nah berarti sudah ada demineralisasi di bagian permukaan giginya. Itu sebenarnya salah satu tanda gigi berlubang. Kalau sudah seperti itu sudah perlu diperiksakan gitu. Baik, Jadi baik. karena biasanya baru kelihatan coklat, tapi kalau kita misalnya bur gitu, biasanya sudah dalam. Nah itu biasanya pasien kadang tidak ada keluhan Pak, nggak ngilu, nggak sakit, karena mungkin masih dalam permukaan yang atas gitu, belum sampai dalam. Nah tapi kalau dibiarkan saja bisa sampai dalam dan bisa menimbulkan sakit. Oke. Itu pertama. Kemudian selain itu coba dicek juga kalau misalnya di bagian gigi bagian depan, terutama yang dekat lidah, biasanya di situ ada deposit keras seperti kapur atau mungkin seperti gigi warnanya agak kekuningan. Nah itu sebenarnya bisa jadi karang gigi. Deposit tuh. Iya, deposit itu. Kirain saya itu bahasa di perbankan aja ya. Di gigi ada ya. Iya, jadi gitu. deposit itu maksudnya kayak ada bahan yang ada sesuatu yang menempel gitu, ada sesuatu yang menempel di gigi tapi itu mengeras, itu kita sebut karang gigi atau kalkulus kalau bahasa medisnya. Kalau udah ada karang gigi seperti itu harus segera diperiksakan untuk dibersihkan, karena kalau disikat gigi saja biasanya tidak akan bersih gitu. Baik. Kemudian kalau misalnya selain ada karang gigi juga misalnya gusi berdarah saat menyikat gigi, itu juga perlu diperiksakan. Baik. Kemudian kalau ada bengkak di gusi, mungkin nggak sakit, tapi misalnya bengkaknya berulang, itu perlu diperiksakan. Kemudian yang tidak kalah penting, kalau misalnya ada sariawan Pak. Sariawan mungkin kan ada yang rutin kalau misalnya stres atau apa itu suka muncul sariawan, boleh diperiksakan. Tapi yang perlu diwaspadai kalau misalnya ada sariawan yang menetap selama 1 bulan atau lebih, itu perlu diperiksakan lebih lanjut. Oke, nah tuh Sohib Jakpus tuh udah sebagian kita udah banyak dapat ilmu dari dokter gigi ini bahwa kita perlu sangat-sangat perlu untuk tahu atau aware dengan kesehatan gigi dan mulut kita. Baik Dok, sekarang saya coba kita masuk ke fase kesehatan gigi mulut dan bulan Ramadan ini Dok. Dok, kan banyak image gitu di luar sana, mungkin Sohib Jakpus juga mungkin ada yang berpendapat bahwa puasa dan bau mulut itu kita bisa bilang linear, dan orang puasa itu pasti mulutnya berbau. Bisa dijelasin Dok? Oh iya, jadi kalau bau mulut memang penyebabnya ada beberapa hal. Bisa dari kebersihan mulut yang kurang atau dari penyakit sistemik, penyakit di dalam di organ dalam, itu bisa juga Pak menimbulkan keluhan bau mulut gitu. Tapi kalau yang berhubungan dengan puasa, nah mungkin dari kebersihan mulutnya ya. Nah jadi kalau pada saat puasa tetap jangan lupa membersihkan gigi, menyikat gigi 2 kali sehari minimal, yaitu setelah sahur dan sebelum tidur. Minimal 2 itu. Sebenarnya kan disarankan untuk sikat gigi itu setiap habis
habis makan Pak, Ya, gitu. baik. Karena untuk membersihkan sisa-sisa makanannya itu sebenarnya yang disarankan. Tapi karena puasa paling tidak setelah sahur dan setelah sahur dan sebelum tidur. Nah, menyikat giginya juga gunakan sikat giginya yang berbulu halus, soft ya, soft. Kemudian ujung sikat giginya itu pilih yang kecil supaya menjangkau bagian dalam gigi gitu. Kemudian selain menyikat gigi, pada saat menyikat gigi juga dilakukan penyikatan lidah. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau lidah itu sebenarnya perlu disikat juga. Kalau kita perhatikan di permukaan lidah itu ada bagian yang putih. Putih ya. Ya, Ada betul, Dok. lapisan putih. Nah, itu sebaiknya disikat karena sebenarnya itu sisa-sisa makanan yang menempel di lidah. permukaan lidah gitu. Jadi nanti terasa bedanya kalau misalnya kita sikat lidahnya itu akan semakin bersih, semakin mengurangi bau gitu. Kemudian bisa sikat di lidah itu bisa pakai sikat gigi atau pakai pembersih lidah khusus, ada pembersih lidah khusus. Kemudian mungkin hati-hati juga kalau menyikat lidah, mungkin yang tidak biasa bisa menimbulkan refleks muntah Pak. Jadi pelan-pelan saja gitu. Tapi kalau bisa dirutinkan gitu. Kemudian selain menyikat gigi dan menyikat lidah, yang ketiga dilakukan juga flossing. Mungkin belum banyak yang tahu ya flossing Iya, itu apa. Flossing apa tuh, Dok? Ya, flossing itu membersihkan gigi menggunakan dental floss atau benang gigi. Setiap hari gitu, Dok? Iya, sebaiknya gitu Pak. Jadi gigi kita itu kan ada bagian yang sela-selanya ya. Antar gigi satu dengan yang lain ada sela, dan itu biasanya dengan membersihkan dengan sikat itu masih kurang bersih. Jadi perlu menggunakan benang gigi Pak. Benang gigi fungsinya untuk membersihkan sela-sela. Kadang kan ada yang pakai tusuk gigi ya. Nah, itu hati-hati karena malah bisa melukai gusinya kalau dengan tusuk gigi. Jadi disarankan kalau dokter gigi menggunakan dental floss. Dental floss. Gitu. Kemudian selain tadi membersihkan gigi ya dengan sikat gigi, flossing, kemudian menyikat lidah, boleh juga ditambah dengan berkumur dengan mouthwash atau obat kumur. Tapi dipilih yang jangan mengandung alkohol. Baik. Karena kalau ada kandungan alkohol akan membuat rongga mulut menjadi kering. Gitu. Dan digunakan nggak perlu setiap hari Pak. Jadi misalnya 2 hari sekali saja gitu. Berarti tetap Dok ya, maksudnya korelasi langsung puasa dan bau mulut tuh ya nggak ada kalau memang kita selalu aware dengan kebersihan mulut ya. Mungkin memang kalau misalnya baunya ini menyengat sekali, mungkin ada masalah lain di gigi. Mungkin bisa gigi berlubang. Bukan karena puasanya ya, Dok ya? Bukan karena puasanya juga. Gitu, Dok ya. Ya walaupun memang kalau puasa itu kan tidak ada kurang asupan cairan, yaitu dan membuat air liur kita semakin sedikit, itu juga bisa membuat bau mulut gitu ya. Nah, selain itu juga Pak, supaya nggak terlalu bau mulut nih pada saat puasa, coba perbanyak minum air putih. Minimal 2 liter ya per hari, kan seperti yang kita tahu 2 liter per hari atau 8 gelas. Itu nanti kalau saat puasa seperti ini diatur saja waktunya, misalnya 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka, kemudian nanti mau sholat tarawih minum lagi, nanti sebelum tidur juga minum lagi. Jadi biar tercukupi cairannya. Selain itu juga berbanyak makan sayur buah yang mengandung banyak air, itu memstimulasi air liur kita semakin bersih jadinya gigi. Oke, itu Sohib Jakpus, kita selama ini mungkin banyak yang berpikiran bahwa puasa dan bau mulut itu sangat erat kaitannya, padahal tidak sama sekali, tergantung individu atau kitanya sendiri yang menjaga kesehatan gigi dan mulut itu setiap harinya. Penjelasan dari dokter tadi. Dok, dari pemaparan dokter tadi kan ada saya dengar tuh perawatan gigi dan mulut ya. Nah, kalau dengan keterkaitannya dengan puasa ini, apakah itu membatalkan puasa perawatan gigi dan mulut? Ya baik Pak, memang banyak yang khawatir ya Pak kalau karena kan ada air yang mungkin akan tertelan gitu ya kalau dari tindakan gigi. Nah, berdasarkan fatwa MUI tahun 2018, MUI Bandung, dijelaskan bahwa tindakan gigi pada saat puasa insya Allah tidak membatalkan puasa.
Jadi masih aman ya Pak dilakukan. Kalaupun ada yang misalnya air tertelan, kalau dilakukan tidak sengaja dan dilakukan dengan hati-hati, insya Allah itu tidak membatalkan. Gitu. Walaupun nanti misalnya pas pencabutan gigi juga itu kan ada darah yang keluar, itu menurut fatwa MUI insya Allah tidak membatalkan puasa, asal yang tadi tidak dilakukan berlebihan dan tidak dilakukan sengaja gitu. Misalnya airnya tertelan dengan sengaja gitu. Wah, itu saya Jakpus dapat lagi kita ilmu dan sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Bandung ya, Dok ya. Betul. Terus Dok, kalau tindakan-tindakan gigi apa saja Dok yang bisa kita lakukan di bulan puasa ini Dok, yang boleh dilakukan Dok? Iya, hampir semua tindakan insya Allah boleh Pak. Jadi mulai pencabutan gigi itu bisa dilakukan, boleh dilakukan. Insya Allah injeksi anestesinya atau obat bius. Jadi sebelum dicabut biasanya kita injeksikan obat bius supaya tidak sakit. Itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Kemudian dari pencabutannya sendiri yang akan menimbulkan perdarahan itu juga tidak membatalkan puasa, asal dilakukan dengan kehati-hatian. Tapi memang kalau bisa dilakukannya di dekat dengan waktu berbuka kalau untuk pencabutan gigi, karena minum obatnya nanti biar dekat ke waktu buka puasa gitu. Nah, untuk anestesi itu kan ada masa waktu efektifnya gitu. Jadi lebih baik disarankan sore hari atau ya setelah berbuka lebih aman gitu. Kemudian untuk penambalan gigi juga insya Allah boleh dilakukan penambalan, scaling atau pembersihan karang gigi ya. Kemudian pencetakan gigi untuk gigi tiruan itu juga boleh dilakukan. Asal tadi misalnya pun ada air yang tidak sengaja tertelan, itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Jadi hati-hati. Tapi memang kalau saya sendiri daripada misalnya ragu-ragu, lebih baik sih sebelum Ramadan sudah siap-siap, sudah dibersihkan giginya, yang perlu ditambal dulu gitu. Walaupun memang tidak membatalkan Pak. Dok, kapan sih Dok waktu yang tepat kita untuk ke dokter gigi memeriksakan kesehatan gigi dan mulut kita Dok? Iya, jadi kalau pemeriksaan gigi baiknya memang sedini mungkin, sesegera mungkin. Jadi jangan menunggu keluhan. Anak-anak pun kalau misalnya giginya sudah tumbuh dan kita mau konsultasi gimana sih cara merawat gigi anak nih supaya tetap sehat, itu sudah boleh Pak, sudah boleh dibawa ke dokter gigi untuk perkenalan dulu. Jadi jangan sampai kita bawa anak pada saat udah sakit, itu biasanya nanti anaknya trauma gitu ya kan, karena kalau misalnya pada saat sakit kita harus lakukan intervensi ke anaknya kan, ke giginya gitu. Nah kalau seperti itu kadang anak ada yang menolak kan, karena dia takut mungkin karena belum pernah dia alami gitu. Jadi kalau bisa sedini mungkin udah diajak ke dokter gigi untuk tahu aja dulu ini loh ada dokter gigi gitu. Apa semacam training gitu loh ya, training untuk iya, untuk perkenalan aja Pak. Ini dokter gigi untuk periksa gigi gitu. Terus kemudian jangan nunggu sampai sakit sih. Kebanyakan itu pasien datang berobat memang udah ada keluhan, udah sakit baru dia berobat gitu. Padahal yang tadi saya bilang kadang nggak ada gejala tapi ada tanda gitu, misalnya giginya berlubang yang ada kecoklatan tadi, itu sebaiknya memang diperiksakan. Disarankan untuk periksa gigi itu 6 bulan sekali. Siap Dok. Walaupun tidak ada keluhan, sebaiknya diperiksakan. Oke Dok, kita sudah panjang lebar gitu berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut, terus kita kaitkan dengan sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan, bulan puasa, bagaimana cara kita memaintain kesehatan gigi dan mulut kita di bulan Ramadan dan puasa, di bulan Ramadan ini. Sekarang saya agak sedikit ke pribadi, pertanyaan saya agak pribadi ke dokter. Dok tolong bisa diceritakan tentang perjalanan mungkin karir, terus kemudian diawali dengan pendidikan dan sampai sekarang menjadi dokter di Yankes Jakarta Pusat. Iya Pak, jadi saya
lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tahun 2008. Kemudian saya lulus menjadi dokter gigi itu di tahun 2015. Jadi agak lama di koasnya, Pak. Oh, gitu. Kemudian saya setelah lulus saya praktek di praktek swasta beberapa setahun. Kemudian saya juga pernah praktek di puskesmas juga, Puskesmas Kembangan, cuma 3 bulan sih, percobaan aja waktu itu. Kemudian terakhir 2018 saya masuk ke Satpolkes Wali Kota Jakarta Pusat. Oh, gitu. Sampai hari ini saya masih bertugas di situ. Oke. Waktu sekolah menengah ya, Dok, apa memang atau mungkin dari sebelum itu, apakah sudah terfikir atau cita-cita masa kecil akan menjadi dokter gigi apa gimana, Dok? Oh ya, jadi kalau cita-cita jadi dokter gigi, terus terang sih waktu SMA memang sudah terpikir untuk jadi dokter gigi ya. Oh iya. Karena saya punya teman yang giginya itu kurang rapi dan gitu ya. saya kok kayaknya bagus kalau dirapikan, kok kayaknya bagus kalau jadi dokter gigi nih gitu. Jadi memang sudah ada keinginan, Pak. Artinya dari pergaulan terus tersirat atau timbul pikiran untuk menjadi cita-cita jadi dokter gigi ya, Dok ya. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kuliah di Fakultas Kedokteran ambil jurusan dokter gigi gitu, Dok ya. Iya, fakultas. Jadi kedokteran ada fakultas kedokteran sendiri, ada fakultas kedokteran gigi. Kedokteran gigi ya, Dok ya. Fakultas sendiri. Oh gitu. Dok, kita flashback sedikit ke belakang nih, Dok ya. Zaman COVID kemarin ya. Iya. Itu dokter gigi itu kan sempat karena memang penularannya lewat hidung dan mulut. Iya, itu kalau saya nggak salah dengar gitu kan dilarang tuh interaksi lewat mulut. Ya. Berarti dokter gigi pada umumnya nggak ada kerjaan ya, Dok, itu, Dok? Apa gimana, Dok? Coba bisa dijelasin, Dok? Iya, pada saat COVID memang karena waktu itu kan memang kan berkembang terus ya. Jadi waktu baru-baru keluar kita memang benar-benar dilarang ya karena memang mengancam nyawa pada saat itu ya COVID. Kemudian kita juga masih belum tahu benar nih penularannya seperti apa gitu. Tapi yang jelas kalau dokter gigi karena dia buka mulut dan memang COVID itu kan virus ya, jadi penularannya bisa lewat droplet gitu. Dari tindakan gigi itu banyak menghasilkan droplet seperti itu. Jadi memang dari PDGI sendiri, organisasi profesinya itu melarang untuk sementara, dibatasi, bukan melarang, dibatasi. Gitu ya? Kemudian ada tindakan-tindakan yang boleh dilakukan adalah yang sifatnya darurat atau emergensi, misalnya giginya patah, sampai misalnya patah rahang, kemudian gusinya bengkak, itu masih boleh, Pak, ke dokter gigi, dan kita terima kalau misalnya kondisinya seperti itu. Tentunya dengan SOP yang ketat ya waktu itu, apa? Ya, betul, Pak. Screening dulu. Ya, screening, kita antigen dulu. Antigen biasa. Kemudian dokter gigi juga pakai APD-nya level 3. Berarti masih ada ya kegiatan dokter gigi pada waktu itu, Dok, ya? Masih, Pak. Walaupun tidak ada misalnya pasien gigi, mungkin berkurang ya, karena juga pasien mungkin takut juga untuk takutnya selain menularkan tertular juga dari itu. Dokter gigi juga dibantukan untuk ini, Pak, vaksinasi. Nah, itu menarik tuh, Dok. Antigen. Zaman sekali lagi COVID itu kemarin kan ada giat vaksinasi sampai beberapa fase tuh, Dok, ya. Iya. Nah, saya mau tanya tuh, Dok, dokter gigi diikut sertakan tuh, Dok? Iya, Pak, ikut sertakan. Bahkan kita juga kan ada pelatihannya ya, Pak, untuk vaksinator, menjadi vaksinator. Jadi dokter gigi juga boleh menyuntik, menjadi petugas screening juga boleh, apalagi jadi admin gitu. Itu memang pada saat COVID, walaupun nggak ada tindakan gigi, kita tetap melakukan yang lain gitu. Gitu, Dok, ya. Ya. Berarti waktu itu nggak jobless lah ya, dokter gigi ya. Enggak, karena memang dilarang terkait dengan droplet lewat mulut. Dokter gigi ini bayangan saya tuh benar-benar udah di di kotak gitu habis gitu, enggak ya, Dok, ya? Enggak, Pak, kita malah ditugaskan, Pak. Jadi pada saat COVID itu ada tim penanganan COVID-nya ya. Jadi kalau di tempat kita sendiri kita ditugaskan menjadi petugas pemeriksa PE atau pemeriksa epidemiologi. Jadi buat yang mau di swab itu kita sebagai yang wawancara. Kemudian ada juga yang menjadi petugas swabber. Jadi yang swab itu dokter gigi juga bisa, Pak.
Boleh gitu, dan itu kita diterjunkannya di seperti itu. Walaupun mungkin pasien giginya berkurang, tapi tetap Pak ada kerjaan. Oh gitu ya. Dok, profesi apapun itu pada umumnya, dan sekarang dokter menjadi dokter gigi tentunya tidak mengabaikan kegiatan-kegiatan dokter di luar profesi dokter gitu. Contohnya misalkan hobi, bisa dijelasin ada hobi apa selain praktek menjadi dokter gigi, Dok? Kalau hobi, karena mungkin Senin sampai Jumat itu sudah di kantor ya Pak. Yeah. Saya sih suka jalan-jalan ya, maksudnya. Oh iya. Jalan-jalan buat sekedar jalan aja untuk ngelepas penat kayak gitu, jalan-jalan. Kemudian saya juga suka browsing, baca-baca berita yang lagi terkini gitu ya, lagi in. Seperti itu sih. Oke, Dok. Makasih banyak nih, Dok, sudah diberi kita nih Soib Jakpus, kita sudah diberi pencerahan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Utamanya kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan ternyata banyak sekali tentang, bisa kita bilang banyak omongan-omongan di luar sana yang mungkin banyak masyarakat yang tadinya kurang mendapat penjelasan. Seperti contohnya tadi di awal kita tahu banyak masyarakat yang berpuasa itu sikat gigi dilarang, atau perawatan gigi pun dilarang total. Ternyata tidak ya, Dok ya. Bahkan ada fatwa MUI-nya tadi. Sangat-sangat berharga bagi masyarakat pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa ini, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ada lagi, Dok, yang mau dijelaskan, Dok, atau harapan dokter tentang masyarakat khususnya Jakarta Pusat tentang kesehatan gigi dan kesehatan pada umumnya, Dok? Bisa untuk closing statement. Harapan saya semoga dengan menonton podcast Jakarta Pusat ini, Bapak Ibu sekalian bisa tercerahkan mengenai kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Jadi jangan menunggu sakit baru ke dokter gigi, tapi sebagai preventif sebelum sakit diperiksakan. Kemudian ini ya, hasil Riskesdas tahun 2018 itu masalah gigi itu sebanyak 57% kurang lebih. Kemudian yang dapat penanganan cuman sekitar 10%, Pak. Jadi itu minim banget ya. Kemudian ternyata hanya 2% yang bisa menyikat gigi itu dengan benar. Nah, jadi kalau boleh saya mau ajarin sedikit cara menyikat gigi yang baik dan benar. Bener nih, Soib Jakpus, dokter gigi sudah membawa alat praktikumnya ya, alat peraga ini. Boleh sebagai pengetahuan kita, boleh dokter silakan. Oh iya, baik. Oke, saya ini ya, pertama-tama pilih sikatnya dulu ya. Pertama-tama kita pilih sikatnya dulu ya. Sikat giginya pilih yang bulunya halus atau soft. Biasanya kan di sikat gigi ada ya Pak, medium, soft. Nah, iya tuh, Dok. Kita sering lihat tuh di swalayan atau apa. Betul. Itu, pilihnya yang soft, yang halus. Ya, yang lembut bulu sikatnya. Kemudian ini contoh aja ya, nggak harus ini. Jadi pilih yang ujung sikatnya itu kecil. Jadi supaya bisa menjangkau bagian dalam gitu ya. Kemudian caranya, ini gigi kan ada beberapa permukaan ya. Ada bagian yang ini bagian pengunyahan yang tadi saya bilang ada coklat-coklat ya Pak. Geraham bisa dibilang? Iya, gigi geraham. Kemudian ada permukaan luar, ada permukaan dalam. Nah, pertama kita sikat dulu bagian permukaan atasnya, permukaan kunyah. Kemudian semua permukaan kita sikat. Kemudian jangan lupa bagian dalamnya juga. Jadi menyikat gigi ingat merah putih ya. Jadi dari arah gusi dibawa ke gigi. Supaya lebih gampang diingatnya, dari gusi ke gigi. Jadi dibawa keluar. Jangan ke dalam, malah nanti sisa makanannya masuk ke dalam gusi. Jadi kita bawa keluar. Seperti ini. Nah, ini mungkin yang agak sulit di bagian sini ya. Tapi sebenarnya bisa dilakukan pelan-pelan aja. Kalau yang tidak biasa mungkin ini agak sulit gitu. Kemudian yang bagian atas juga ya kita sikat
bagian dalamnya jangan lupa. Nah, kemudian setelah bagian dalam dan permukaan kunyahnya, jangan lupa bagian luarnya yang dekat pipi. Nah, ini mungkin agak sulit ya, karena kalau perlu pipinya kita angkat sedikit, kita tarik sedikit. Nah, menyikatnya juga gerakannya membulat. Tuh, kemudian kadang ada sih yang sikat giginya lurus seperti ini. Iya dok, Nah, itu kalau bisa dihindari, jangan seperti itu. Dan jangan kadang gini ya, kita merasa semakin kencang kita sikat itu semakin bersih, padahal belum tentu. Jadi caranya yang benar diputar, bukan ditarik, bukan hanya horizontal ya, tapi diputar gitu. Supaya kena menyeluruh ke sela-sela gitu ya dok ya? Pak. Jadi kalau kayak gini aja, cuma takutnya malah kena leher giginya jadi terkikis seperti itu ya. Selesai. Kemudian lidahnya juga jangan lupa disikat. Kalau perlu, misalnya masih ada bau yang tidak nyaman, langit-langit juga boleh disikat. Pelan-pelan aja pakai sikat gigi. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Oke, makasih dokter. Ya, sama-sama. Oke, Sohib Jakpus, banyak sekali yang kita dapat di episode Podcast kali ini, pembahasan tentang kesehatan gigi dan mulut serta kaitannya dengan puasa Ramadan. Dijabarkan dari awal tentang pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut kita walaupun mungkin tidak puasa. Kemudian kaitannya kita puasa Ramadan dengan kesehatan gigi, bagaimana boleh dan tidak boleh, tadi sudah dijelaskan banyak. Dan terakhir tadi dokter menjelaskan dengan membawa alat prakteknya kepada kita semua tentang bagaimana cara menggosok gigi yang benar. Dan mudah-mudahan edisi Podcast kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan paripurna. Dokter, kali lagi terima kasih atas kedatangannya di studio Podcast kali ini. Mudah-mudahan kita semua dan Sohib Jakpus tentunya kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna, dan kita pada akhirnya akan mendapat titel takwa pada akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sohib Jakpus tetap pantengin kanal-kanal saluran informasi kita Jakarta Pusat, baik di akun medsos dan akun website kita. Sekian dan terima kasih Sohib Jakpus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.